Ketika kita alami Kristus, hadapi itu dengan penuh iman kepada Tuhan. Pandanglah Kristus dan salibnya. Di sana telah tersedia anugerah yang besar, anugerah keselamatan yang saya dan saudara peroleh dengan Dia. Mau kesukaran, krisis apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita bisa selalu melihat kemurahan Tuhan manakala kita pandang salib Kristus. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam. Apa kabarnya saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah doa malam. Mari sebelum kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, saudara boleh tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Malam hari ini kami datang, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari sama-sama katakan pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Mari sama-sama katakan pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh, segala perkara dapat ku tahu. Sungguh kami percaya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ini iman kami. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari angkat tinggi tanganmu saudara. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Dia akan deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari angkat tinggi tanganmu saudara. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama kita bertepuk tangan. Dia benar
penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah lagi, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, oh Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau melihat kerinduan kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh Tuhan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari angkat tinggi tanganmu, sama-sama katakan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku,
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, engkau yang percaya akan pertolongan Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, terlalu baik Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan semua. Ini pujian kami Tuhan, ini mazmur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu. Kau Allah yang setia. Haleluya. Tiarala barala patakara basikara barala. Tiarada batakara barala barala bacana barala basikara dana. Tiarala batakara basikara dana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Amin. Saat kami dekat dengan Engkau, kami beroleh ketenangan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami. Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Dari itu Tuhan, kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah sumber pertolongan kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa ada hari ini semua karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Dalam kami menjalani kehidupan kami di saat-saat ini Tuhan. Kami selalu merasakan betapa luar biasanya Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua berkat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami begitu ajaib, begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Engkaulah yang layak untuk menerima semua pujian dan hormat kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online di malam hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu, pengurapan Roh Kudus juga bagi semua jemaat Tuhan, semua pribadi yang saat ini akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, ditinggikan namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, jemaat GB Woodward yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur karena di malam hari ini dalam ibadah doa malam, walaupun sekali lagi masih disiarkan secara online di tengah-tengah Bapak Ibu semua, tetapi kita bersyukur karena selalu Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga, masih dikasih kesempatan oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, masih bisa memuji menyembah Tuhan, bahkan saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan berbicara tentang ragi hari ini saudara. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan, hati-hati dengan ragi saudara ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 1 Korintus pasal yang ke-5 saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, kalau berbicara ragi maka semua juga pasti tahu ya, ragi itu ya dikenal sebagai bahan dasar ya untuk membuat adonan kue atau roti ya. Ragi itu saudara, saya membaca bahwa ragi adalah gumpalan jenis jamur tertentu yang terdapat sejumlah enzim yang berperan penting dalam proses fermentasi. Ya, dengan ragi maka sebuah adonan kue atau roti akan mengembang dengan baik. Kemudian juga akan membangkitkan aroma dan rasa, ya, rasa yang tentunya enak ya ketika seseorang membuat roti atau membuat kue dengan menggunakan ragi. Jadi saudara dikasih Tuhan, berbicara ragi itu berbicara tentang sebuah perubahan ya, perubahan tekstur ya. Perubahan tekstur dan rasa yang enak pada adonan atau pada makanan tertentu, atau katakanlah membuat perubahan pada rasa dari sebuah roti. Nah saudara dikasih Tuhan, ragi punya manfaat bagi makanan tertentu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca, saudara dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan memerintahkan orang percaya untuk tidak hidup dengan ragi. Saudara dikasih Tuhan, ternyata di dalam konteks firman Tuhan, ragi itu berbicara tentang kehidupan yang tidak murni, ya, berbicara tentang dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya saya ingat saudara bahwa orang Israel ya diperintahkan oleh Tuhan bukan hanya memelihara atau merayakan hari Paskah, tetapi wajib bagi mereka juga untuk merayakan hari raya roti tidak beragi, sehingga hari raya roti tidak beragi menjadi hari raya yang penting bagi orang Israel turun-temurun sampai hari ini mereka rayakan. Kalau saudara membaca dalam Ulangan pasal 16 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, saudara, maka di situ ada perintah Tuhan kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus merayakan
ya. Secara turun-temurun hari raya roti tidak beragi, dan itu dirayakan saudara cukup lama, 1 minggu lamanya, dirayakan 7 hari lamanya saudara, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Nah saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, jangan kamu hidup dengan ragi yang lama. Saudara, mengapa kita tidak boleh hidup dengan ragi yang lama? Karena saudara dikasih Tuhan, ragi yang lama berbicara tentang kehidupan yang lama. Kehidupan ketika kita masih di dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang dibentuk oleh cara dan sistem dunia. Itulah kehidupan yang lama. Sehingga saudara dikasih Tuhan, tekstur manusia rohani kita berubah dari rancangan Allah. Kalau kita masih hidup dengan cara lama, hidup dengan ragi yang lama, maka tekstur manusia rohani kita berubah, ya, dari rancangan Allah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehendak dunia, ya, yang orang-orang yang hidup dengan cara dan sistem dunia. Saudara dikasih Tuhan, tekstur manusia rohani berubah, ya, berubah dari rancangan Allah. Kemudian aroma dan rasa yang keluar dari hidup kita pun juga berubah, saudara. Aroma dan rasa dari hidup kita, saudara, berubah. Bau kita bukan lagi menjadi bau Kristus, tetapi menjadi bau dunia. Saudara, itulah kalau kita masih menggunakan ragi yang lama atau kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa. Mari kita lihat saudara dikasih Tuhan, ragi seperti apa yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Ragi yang seperti apa yang harus kita singkirkan dari hidup kita sebagai orang percaya yang sudah dimateraikan oleh darah anak domba. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 11 dan ayat yang ke-12 saya bacakan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ragi pertama yang harus disingkirkan dari hidup kita yang pertama, ya, adalah ragi Saduki. Saudara, saya mulai dari ragi Saduki. Coba buka lagi Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 23 ayat 8, demikian firman Tuhan, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Saudara dikasih Tuhan, ajaran atau keyakinan dari orang Saduki ini, saudara dikasih Tuhan, adalah kalau manusia mati maka semuanya selesai. Manusia mati, selesai, habis perkara. Tidak ada tanggung jawab di dalam kekekalan. Tidak ada sebuah tanggung jawab di dalam yang menyangkut kekekalan, saudara. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang bisa dikatakan mereka adalah orang-orang aristokrat. Aristokrat itu artinya orang-orang bangsawan. Orang-orang yang kaya raya pada masa itu. Itulah orang-orang Saduki. Saudara, mereka percaya kepada 5 kitab Taurat, tetapi mereka tidak menjalankannya dengan seutuhnya. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Saduki adalah orang-orang yang bersandar kepada diri mereka sendiri. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang menyangkal keterlibatan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka meyakini bahwa setiap jiwa, ya, ketika seseorang mati maka jiwanya itu binasa, habis perkara. Ya, setelah kematian habis perkara, tidak ada hukuman, tidak ada upah. Ya, tidak ada hukuman dan tidak ada juga upah, saudara, sebab tidak ada kekekalan. Itu dalam ajaran mereka, saudara. Kehidupan di dunia, ya, setelah selesai, maka selesai, habis perkara. Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Saudara, mereka menyangkali kehidupan spiritual, ya, termasuk keberadaan roh, keberadaan malaikat, ataupun keberadaan iblis. Mereka menyangkali semua itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita orang percaya menganggap bahwa tidak penting segala sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan, maka sebenarnya kita sesungguhnya sedang mengamalkan ajaran dari orang Saduki. Sewaktu saya dan saudara orang percaya menganggap tidak penting segala sesuatu yang berhubungan atau berurusan dengan kekekalan, maka sebenarnya kita sama seperti sedang mengamalkan ajaran orang Saduki.
Saudara, banyak orang Kristen menganggap remeh hal-hal yang berurusan dengan kekekalan. Ya, banyak orang Kristen menganggap ibadah itu baik tetapi tidak penting. Ya, ibadah itu baik, bagus, tetapi tidak terlalu penting. Saudara, sehingga saat ini saudara, ketika kita masih atau mungkin begitu banyak gereja yang melakukan ibadah online, masih banyak jemaat juga yang tidak mau mengikutinya karena berpikir bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang terlalu penting. Masih banyak urusan yang jauh lebih penting dari itu. Daripada datang beribadah atau daripada kita menyaksikan ibadah online. Masih banyak urusan yang jauh lebih penting dari itu. Itulah orang Saduki, saudara. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang percaya tahu bahwa doa itu baik, tetapi menganggapnya tidak penting. Ya, sehingga sudah dalam keadaan seperti ini pun mungkin orang-orang yang mau datang sungguh-sungguh berdoa, ya pada punya waktu yang cukup banyak di rumah, punya kesempatan yang cukup banyak di rumah untuk berdoa, tetapi merasa jauh lebih penting untuk melakukan aktivitas bekerja, ya berusaha daripada mengambil waktu untuk berdoa. Doa itu baik, tapi tidak terlalu penting. Itulah orang Saduki, saudara. Baca Alkitab itu baik, tapi itu tidak terlalu penting. Masih banyak urusan yang lebih penting daripada kita mau duduk untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang penting bagi orang Saduki? Bagi orang Saduki yang paling penting itu hanya moral saja. Ya, moral saja. Jadi orang baik-baik saja. Itu sudah cukup bagi mereka. Yang penting kita tidak bikin susah orang. Kan banyak saudara, kita seringkali mendengarkan orang bilang atau mengatakan atau berpikir seperti itu. Saya tidak usah melayani lah, saya tidak usah terlalu fanatik lah, saya tidak usah terlalu lah untuk beribadah, ya apalagi mau berdoa, ya enggak usahlah seperti begitu. Yang penting kita tidak bikin susah orang, yang penting saya cari uang halal, yang penting saya sudah bantu-bantu orang, itu sudah cukup. Ya, tanpa ibadah, tanpa doa, tanpa firman, itu sudah cukup. Menjadi orang bermoral baik itu sudah cukup. Sudah dikasih Tuhan. Karena mereka berpikir mereka tidak punya tanggung jawab di dalam kekekalan. Sudah dikasih Tuhan. Inilah ragi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuang dari kehidupan kita. Ragi Saduki yang merasa bahwa hal-hal yang menyangkut kekekalan bukan sesuatu yang penting untuk dipikirkan, untuk dikerjakan ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat yang berikutnya. Ragi seperti apa yang juga Tuhan mau kita buang dari hidup kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ragi Farisi. Saudara coba kita lihat lagi Lukas 12 ayat yang pertama. Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Saya bacakan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang Saduki, orang Farisi itu percaya kepada kehidupan spiritual. Ya, berbeda dengan orang Saduki yang hanya meyakini bahwa ketika seseorang mati maka jiwanya binasa dan habis perkara. Tetapi bagi orang Farisi, mereka percaya kehidupan spiritual, ya, mereka percaya kehidupan yang kekal. Bahkan mereka begitu concern kepada begitu banyak aturan-aturan Taurat, begitu banyak aturan-aturan ketetapan-ketetapan Musa. Mereka begitu concern dengan aturan-aturan seperti itu yang banyak juga menyangkut pada kehidupan yang kekal. Bahkan mereka menempatkan begitu banyak hukum lisan dan hukum-hukum tradisi setara dengan hukum Taurat. Ya, kita tentunya pasti tahu bagaimana kehidupan orang Farisi. Nah, sudah dikasih Tuhan, tetapi ya, sejatinya mereka sendiri tidak melakukan dengan benar inti dari hukum Taurat. Ya, inti dari hukum Taurat yaitu hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, inti dari hukum Taurat yang disebutkan di dalam firman Tuhan sebagai hukum yang pertama dan terutama yaitu apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, bahkan kasihilah musuh-musuhmu.
Saudara dikasih Tuhan, mereka tidak mengamalkan inti dari pengajaran Taurat. Inti daripada hukum yang pertama dan terutama yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan, hidup orang Farisi adalah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Saudara dikasih Tuhan, mereka beribadah kata firman Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Matius 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9 saudara. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka beribadah, mereka memuji-muji Tuhan, mereka melakukan ritual keagamaan mereka, tetapi dikatakan semuanya hanya dilakukan oleh bibir saja, ya. Tidak dari hati mereka, sebab hati mereka menjauh dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bahkan ketika mereka membawa atau memberi persembahan, persembahan itu hanya supaya mereka dilihat orang bahwa mereka adalah pribadi yang baik, orang yang murah hati, karena mereka memberikan persembahan semuanya hanya supaya mereka dilihat oleh manusia, supaya mereka dipuji oleh manusia, supaya mereka disanjung oleh manusia. Saudara dikasih Tuhan, bahkan firman Tuhan menjelaskan bahwa kadang mereka waktu berdoa di jam-jam di mana mereka berdoa, karena mereka beberapa kali berdoa dalam satu hari, ya, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, mereka berdoa di pasar-pasar, mereka berdoa di tempat-tempat yang ramai. Hanya untuk apa saudara? Hanya untuk supaya mereka dilihat orang sebagai orang yang beribadah. Inilah orang Farisi saudara. Bahkan kemunafikan mereka menyebabkan begitu banyak orang Yahudi akhirnya meragukan Kristus, ya, menolak Yesus, menyalibkannya, bahkan kemudian membenci Injil atau membenci kabar baik yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya saudara di dalam Matius pasal 23 ayat 25 sampai 28 kalau saudara baca, di situ Tuhan Yesus mempermalukan orang-orang Farisi, ya, mempermalukan mereka, ya, sebagai orang yang mau terlihat suci, mau terlihat baik, mau terlihat orang yang benar-benar mulia, tetapi hati mereka penuh dengan kebusukan. Ya, akan Tuhan Yesus katakan, di luar kamu kelihatan baik, di luar kamu kelihatan sebagai orang yang suci, tetapi sebenarnya kamu seperti kubur yang berlabur putih. Ya, di dalamnya terdapat kebusukan. Ya, hanya terlihat putih, terlihat mantap dari lahiriah saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi ragi Farisi itu adalah ajaran atau perilaku yang munafik. Berbicara tentang Farisi itu berbicara tentang kemunafikan. Saudara dikasih Tuhan, Markus 7 ayat yang ke-6, saudara. Markus 7 ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, orang munafik adalah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, jubah apapun yang dia pakai, kebaikan seperti apapun yang terlihat di hadapan mata sehingga orang bisa menghormati dia. Tetapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan hatinya menjauh dari Tuhan. Itulah orang munafik, itulah ragi Farisi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan orang Kristen seharusnya adalah kehidupan yang tulus. Itulah yang Tuhan mau. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka seharusnya kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang didasari dengan ketulusan. Waktu kita melayani Tuhan, layanilah dengan tulus. Saudara, di dalam kehidupan berkeluarga saudara, kalau saudara sebagai suami, jadilah suami yang tulus. Kalau saudara istri, jadilah istri yang tulus. Jadilah pribadi yang tulus. Kalau saudara seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang tulus. Kalau saudara seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang tulus. Kalau saudara seorang karyawan, jadilah seorang karyawan yang tulus. Lakukan semuanya dengan ketulusan. Kalau saudara membangun persahabatan-persahabatan dengan siapapun, lakukanlah dengan dasar ketulusan, bukan saling memanfaatkan, tetapi lakukan dengan ketulusan. Saudara, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu baik,
Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, Allah itu baik bagi siapa? Bagi orang yang tulus hatinya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah ragi Farisi, saudara. Ya, kehidupan yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, saudara. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Inilah yang harus dibuang dari hidup kita. Kalau saudara adalah orang percaya, kalau kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita sebagai orang Kristen, maka kerjakanlah semua hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini dengan penuh ketulusan. Semua tanggung jawab yang kita pikul, yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Semua ragi Farisi, kemunafikan, saudara, Tuhan mau kita buang dari hidup kita. Kita tinggalkan, kita singkirkan dari hidup kita. Saudara, itulah ragi Farisi. Ya, kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Yang terakhir, saudara dikasih Tuhan. Ragi apa yang harus disingkirkan dari hidup kita, yang harus dibuang dari hidup kita? Saudara, yang ketiga, ragi Herodes. Coba kita lihat Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan apa saudara? Ragi Herodes. Jadi bukan cuma ragi Saduki, ragi Farisi, tetapi ada juga yang disebut ragi Herodes. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat. Di dalam Injil Matius pasal yang kedua tentang bagaimana kelahiran Yesus, ya, bagaimana ketika Yesus lahir dan kemudian di situ ada orang-orang Majus, ya, yang datang, ya, untuk mencari bayi yang baru lahir. Untuk bayi yang baru lahir itu adalah raja yang mereka mau sembah, yang mereka mau berikan begitu banyak pemberian-pemberian yang begitu bagus, begitu luar biasa, saudara. Dan kemudian kita tahu bagaimana Herodes berpura-pura untuk mencari tahu di mana bayi itu yang nanti akan menjadi raja, ya. Dan dia berpura-pura untuk nanti kalau kamu beritahu nanti saya akan datang menyembah dia. Tetapi pada akhirnya dia bermaksud untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir karena, ya, dianggap salah satu dari mereka adalah raja yang akan datang untuk menggantikan dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ragi Herodes, saudara, berbicara tentang ketamakan dan keserakahan. Saudara, Herodes mau membunuh Yesus, mau membunuh Mesias. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan kekuasaannya. Saudara, Herodes adalah lambang ketamakan, lambang keserakahan. Untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia bisa menghalalkan semua cara, menghalalkan segala cara apapun. Saudara, sekalipun cara itu membuat orang lain dirugikan, sekalipun cara itu membuat orang lain disusahkan, sekalipun cara itu kemudian membuat orang lain dihancurkan, tidak masalah. Yang penting semua yang dia inginkan, semua yang dia mau terpenuhi. Saudara dikasih Tuhan. Dan begitu banyak pada saat itu, saudara, ya, orang-orang yang disebut sebagai pengikut Herodes, yang disebut kaum Herodian. Kaum Herodian ini apa, saudara? Kaum Herodian ini mereka adalah para penjilat, mereka adalah pencari muka, orang-orang yang mau melakukan apapun untuk Herodes. Yang penting mereka mendapatkan jabatan, yang penting pada masa itu mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan. Sehingga apapun untuk Herodes mereka mau melakukan apa saja. Sekalipun itu merugikan banyak orang. Saudara, ini adalah kaum Herodian. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Matius 24 ayat yang ke-12, saudara. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang akan terjadi di hari-hari ini, saudara. Orang pada akhir zaman ini, saudara, orang hidup dengan kepentingan diri sendiri jauh lebih besar, ya, daripada memperhatikan kepentingan banyak orang. Ya, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka egois, serakah, tamak, ya. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana dia bisa menyenangkan dirinya sendiri. Keuntungan untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu ukurannya adalah keuntungan. Itulah ragi Herodes, ya. Segala sesuatu ukurannya adalah keuntungan. Saudara,
Bahkan untuk bisa mengasihi seseorang, mengasihi orang lain, keuntungannya apa? Saudara, mari kita introspeksi diri kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, orang yang katanya mengasihi Tuhan. Kadang saudara dikasih Tuhan, kita juga berlaku seperti orang-orang yang memiliki ragi Herodes ini dalam hidupnya. Saudara, ketika bahkan kita mau mengasihi orang pun, kita mengukurnya dengan keuntungan. Keuntungannya apa? Saya mau mengasihi ibu ini, saya mau mengasihi bapak ini, saya mau mengasihi orang ini. Keuntungannya apa buat saya? Saudara, beribadah itu ada untungnya kah buat saya? Melayani itu ada untungnya kah buat saya? Saya dapat apa di dalam pelayanan? Saudara, sehingga banyak orang ketika terpanggil untuk melayani Tuhan, ukurannya saya dapat berapa, saya dapat apa? Saudara, kalau dia mau memberi, maka ada timbal baliknya kah untuk hidup saya? Kalau saya sudah memberi, kalau saya sudah menabur, apa untungnya bagi saya? Apakah saya menjadi orang yang diistimewakan? Apakah kemudian saya menjadi orang yang dihormati? Semuanya ukurannya adalah keuntungan. Apa untungnya bagi hidup saya? Saudara dikasih Tuhan, sehingga tidak heran ada begitu banyak orang Kristen yang pada akhirnya meninggalkan imannya. Bahkan imannya pun diukur dengan keuntungan. Diukur dengan sesuatu yang dapat menyenangkan hidupnya. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan imannya kepada Kristus. Kenapa? Hanya karena urusan harta. Hanya karena urusan uang. Hanya karena urusan jabatan. Orang tinggalkan Kristus. Semuanya diukur dengan keuntungan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pernah dicatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 sampai 11. Rekan kerja Paulus yang bernama Demas juga pun dikatakan pada akhirnya Demas yang adalah rekan kerja Paulus itu meninggalkan pelayanannya. Meninggalkan Paulus, meninggalkan panggilannya. Karena apa? Karena mencintai dunia. Kenapa? Karena uang. Kenapa? Karena harta. Saudara, yang dia pikir bahwa dia tidak mendapatkannya ketika dia menjalani panggilannya bersama Paulus. Tapi kalau dia tinggalkan itu dan dia kemudian masuk lagi di dalam kehidupan dunia, maka dia akan menemukan semua itu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah ragi Herodes, ketamakan, keserakahan. Saudara, ini semua yang Tuhan mau dibuang dari hidup kita, disingkirkan dari hidup kita. Saudara, uang itu penting. Saya tidak katakan bahwa uang itu tidak penting. Uang itu sangat penting bagi kita. Tetapi mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan itu jauh lebih penting. Sekali lagi bahwa uang itu penting. Jabatan itu juga penting. Saudara, kalau saudara punya jabatan, saudara punya pangkat, saudara punya harta, itu penting. Itu baik. Tetapi mengasihi dan menghormati Tuhan itu jauh lebih penting. Kadang untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan kita harus bayar harga. Tidak apa-apa saudara. Kalau orientasi kita tidak pada harta, orientasi hidup kita tidak pada kekayaan, ketamakan, keserakahan, maka apapun yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup ini, kita akan jalani dengan penuh kasih kepada Tuhan, dengan tetap menghormati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagian terakhir saya mau sampaikan begini, ragi Saduki, ragi Farisi, dan ragi Herodes membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup dengan ragi yang lama, kalau kita masih hidup dengan ragi Saduki yang menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan itu tidak penting. Atau kalau kita masih hidup dengan kemunafikan, atau kita hidup dengan mengutamakan kepentingan diri kita. Kehidupan kita semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Kita adalah orang serakah, kita adalah orang yang tamak akan hidup ini. Akan apa yang kita cari dalam hidup ini. Maka sudah dikasih Tuhan, hidup kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Inilah ragi lama. Ragi Saduki, ragi Farisi, ragi Herodes. Yang masih banyak orang Kristen juga hidup di dalamnya. Inilah yang menyebabkan pembusukan pada roh kita. Terjadi pembusukan pada roh kita sehingga terjadi perubahan pada tekstur manusia rohani kita. Terjadi perubahan pada tekstur manusia rohani kita sehingga berdampak terjadi perubahan pada perilaku hidup kita. Terjadi perubahan bentuk kehidupan dari kehidupan yang berkenan kepada Allah menjadi kehidupan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Saudara,
Buanglah semua itu. Di saat-saat terakhir, di akhir zaman ini saudara. Buanglah semuanya itu. Hiduplah berkenan kepada Allah. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, menjalani semua panggilan dalam hidup kita, lakukanlah dengan kemurnian, lakukanlah dengan ketulusan, dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mulai memeriksa hidup saya dan saudara hari ini. Masih adakah ya ragi Saduki, ragi Farisi, ragi Herodes dalam hidup kita? Buang, singkirkan. Kalau saudara mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan, diperkenankan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan satu pujian. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Mari sama-sama katakan. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Amen. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Biarlah Engkau mendapati hidup kami, sungguh-sungguh menempatkan pribadimu di atas apapun dalam hidup ini Tuhan. Lebih indah, lebih mulia adalah pribadimu dalam hidup kami daripada apapun yang dunia tawarkan dalam hidup ini. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan kami setiap hari dengan penuh ketulusan dan kemurnian. Dengan menempatkan Engkau sebagai satu-satunya yang teristimewa dalam hidup kami. Kami boleh kehilangan apapun, tapi kami tidak mau kehilangan pribadi-Mu Tuhan. Itulah yang terutama dalam hidup kami. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Menjalani masa-masa sulit, masa-masa sukar di hari-hari ini. Yang kadang menggoncangkan dan meruntuhkan iman kami. Tetapi biarlah kami terus menjalani panggilan hidup kami ini. Sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau mungkin masih ada hal-hal yang tidak baik dari hidup kami, masih banyak ragi yang lama dalam hidup kami Tuhan, Roh Kudus, kami mohon Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau singkirkan semua yang lama dari hidup kami. Dan kami mau menjalani kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kesukaan bagi kami.
Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kami. Ya, Tuhan. Biarlah kehidupan di dalam doa itu juga menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Sehingga kehidupan kami terus diperbaharui. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala kemunafikan, segala keserakahan, ketamakan yang mungkin masih ada dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan itu dan kami mau menjalani kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebenarnya kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lambaikan tanganmu. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali lagi menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena ibadah doa malam hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan kehidupan yang baru dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami terus mau berdoa juga buat pemerintah kami, buat bangsa kami ini Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah digagalkan oleh apapun. Kami percaya rancangan Tuhan akan tetap Tuhan nyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus khusus untuk pemerintah kami Tuhan dalam upaya untuk bisa menemukan banyak hal dalam masa pandemi ini Tuhan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Kami terus berdoa biarlah Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan semua program-program yang diputuskan oleh pemerintah, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Di masa new normal yang sedang dijalani ini Tuhan, biarlah semuanya jadi di dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa secara khusus juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang mungkin akan mempersiapkan diri untuk beribadah secara berjemaat Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan senantiasa ada perlindungan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang datang beribadah. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami masih terus juga berdoa untuk semua tenaga-tenaga medis yang terus berupaya untuk bisa melayani para pasien yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa baik para dokter maupun juru rawat. Tuhan, berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap serahkan gereja ini juga di dalam tangan Tuhan. Dalam persiapan kami untuk beribadah, kami bawa semuanya biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau mendahului kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam persiapan untuk memulai ibadah di masa new normal ini Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Kami tidak bisa melakukannya tanpa hikmat dari Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan bagi gembala jemaat kami Tuhan. Berikan hikmat, oh Tuhan, bagi gembala kami di dalam memimpin jemaat-jemaat domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Dan biarlah semua
Tuhan yang dipersiapkan semuanya dapat dilaksanakan dengan Ya. baik. Dan di atas semuanya biarlah nama Tuhan saja yang Amin. dipuji, nama Tuhan saja yang Ya, dipermuliakan. Yesus. Terima Amin. kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, semua keluarga-keluarga jemaat. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kasih setia Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan bagi anak-anak-Mu, bagi Ya, jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat GB Woodward dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau mungkin ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya persoalan pergumulan di masa-masa sulit ini Tuhan, Tuhan selalu nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan di atas semuanya Tuhan, biarlah hidup kami boleh selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesulit apapun hidup kami, biarlah firman Tuhan menuntun kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah boleh berjalan dengan baik. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita sekali lagi menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Kau sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Oh, ajaib karya-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik. Haleluya. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Ya. cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, melindungi Amin. kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara.